Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kembali jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semua belajar dalam rajin kita. Pada kali ini pemberi menyampaikan soal-soal suhu dan hubungan sesuai indikator, meliputi mendeskripsikan pengertian suhu dan ukurannya, menjelaskan konsep mulai pada saat padat cairan gas menggunakan formula panjang untuk penyelesaian persoalan. Adik-adik ingat kembali yang telah dipelajari dari uraian materi dan bata materi mengenai rumus-rumus berikut untuk memudahkan menyimak penjelasan soal-soal berikut. Mudah-mudahan dalam sajian bentuk-bentuk soal, tipe-tipe soal yang disediakan nanti membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik simak soal yang pertama. Seorang anak yang lagi demam diukur suhunya dengan menggunakan termometer Celcius menunjukkan suhunya 40 derajat Celcius. Suhu anak tersebut dalam skala Fahrenheit adalah jawab dalam Celcius 40 derajat, dalam Fahrenheit berapa? Ingat dalam rumus di atas tadi, kalau dalam Fahrenheit sama dengan 9/5 kali Celcius sama 32, sama dengan 9/5 kali 40 ditambah 32. Di sini biasanya mengalami kekeliruan adik-adik. Ingat, kalikan dulu 9/5 kali 40 ditambah 32. Jadi 9/5 kali 40, 40 58, 8 kali 9 72, 72 tambah 32 sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Ayo tetap semangat, simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan simak soal berikut. Suatu cairan diukur suhunya dengan menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan suhunya 104 derajat Fahrenheit. Suhu cairan tersebut dalam skala termometer Kelvin adalah, lihat yang kanan bawah, tengah bawah, jawab dalam skala Fahrenheit 104 berapa dalam Kelvin. Kita cari dulu dalam Celcius. Derajat Celcius sama dengan 5/9 kali derajat Fahrenheit min 32 sama dengan 5/9 kurung 104 min 32. Dalam hal ini kurangkan dulu baru dikalikan. Jadi 104 dikurang 32 adalah 72. 72 dibagi 9 sama dengan 8. 8 kali 5 sama dengan 40. Nah, terakhir ingat dalam Kelvin yaitu 273 tambah Celcius, yaitu 273 tambah 40 sama dengan 313 Kelvin. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Simak terus soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan lagi. Simak soal berikut. Suatu kawat yang dibuat dari bahan baja mempunyai panjang 200 cm. Berteman panjang kawat tersebut jika dipanakan dengan kenaikan suhu 100 derajat Celcius, koefisien panjang baja 11 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius. Jawab dari data yang ada, L0 200 cm, delta T 100 derajat Celcius, alpha sama dengan 11 10,6 per derajat Celcius, delta L-nya berapa? Ingat dari soal di sajian di atas tadi, delta L sama dengan L0 kali alpha kali delta T. Maksudnya angkanya 200 cm kali 11 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius kali 100 derajat Celcius. Coret derajat Celciusnya, kalikan, dimulai hasilnya pertambahan panjangnya yaitu 0,22 cm. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, ingat harus menguasai rumus-rumus yang terkait. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik-adik simak terus soal berikut. Batang tembaga sepanjang 50 cm dipanaskan dari 30 derajat Celcius sampai suhu 130 derajat Celcius. Koefisien panjang tembaga 17,6 per derajat Celcius. Panjang batang tembaga sekarang adalah, dari data yang ada diketahui, lihat yang kanan bawah, L0 50 cm, T1 30 derajat Celcius, T2 130 derajat Celcius, alpha sama dengan 17,6 per derajat Celcius.
Ditanyakan L-nya berapa. Kita cari dulu pertemanan panjang. Delta L sama dengan L0 kali alfa delta T. Masuk angkanya. Baris kedua kanan bawah. 50 cm kali 17/10⁻6 per Celsius kali 130 kurang 30 derajat sama dengan 0,085 cm. Sehingga panjang akhirnya L sama dengan L0 sama delta L, yaitu 50 cm ditambah 0,085 cm sama dengan 50,085 cm. Jadi pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik. Ayo tetap semangat belajar, simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lihat tipe soal yang lain lagi. Batang logam X panjang 50 cm pada suhu awal 25 derajat Celcius dengan belum dipanaskan sampai suhu 95 derajat Celcius. Panjangnya menjadi 50,108 cm. Berapa besar koefisien M panjang logam tersebut? Lihat yang kanan bawah, dari yang ada L0 50 cm, C1 25 derajat Celcius, C2 95 derajat Celcius, L sama dengan 50,108 cm. Alfanya berapa? Jadi pertambahan panjangnya delta L sama dengan L min L0 sama dengan 50,108 cm min 50 cm sama dengan 0,108 cm. Ingat, dari pertambahan panjang, delta L sama dengan L0 kali alfa delta T, sehingga baris kedua kalian bawah, alfa sama dengan delta L per L0 kali delta T. Masuk angkanya 0,108 cm per 50 cm kali 90 min 25 Celsius sama dengan 0,108 per 4500 derajat Celcius. Sedangkan boleh pertambahan panjangnya yaitu koefisien M panjangnya alfa sama dengan 0,00024 per derajat Celcius atau 24 kali 10⁻⁶ per derajat Celcius. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Mari kita simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan untuk pertambahan yang dua sisi, yaitu untuk menghitung pertambahan luas. Sebuah lempeng baja berukuran 20 cm x 10 cm, suhu 50 derajat Celcius. Koefisien Y panjangnya 1,1 per derajat Celcius. Lempeng baja tersebut kemudian dipanaskan hingga suhu 550 derajat Celcius. Luas lempeng baja tersebut setelah dipanaskan adalah, dari data yang ada jawab, luas mula-mulanya adalah 20 kali 10 sama dengan 200 cm persegi. C1 50 derajat Celcius, C2 sama dengan 550 derajat Celcius, alfa sama dengan 1,1 per derajat Celcius. Ditanyakan A-nya berapa? Dicari dulu pertambahan luasnya. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Masuk angkanya. Lihat beta 2 kali alfa, jadi 200 cm kali 2 kali 1,1 per derajat Celcius kali 550 derajat Celcius kurang 50 derajat Celcius. Dengan diperoleh hasilnya pertambahannya itu 2,2 cm persegi. Sehingga luas airnya baris terakhir A sama dengan A0 ditambah delta A sama dengan 200 cm ditambah 2,2 cm persegi sama dengan 202,2 cm persegi. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan, nyimak mulai volume. Sebuah tangki bensin mobil memiliki kapasitas 50 liter pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tangki diisi bensin sampai penuh, berapa banyak bensin akan meluber jika mobil dipanaskan di bawah sinar terik matahari hingga sampai tangki mencapai 50 derajat Celcius. Abaikan pemuaian kecil dari tangki itu sendiri. Ingat, koefisien Y volume daripada bensin 9,6 10⁻⁻³ per derajat Celcius. Dari yang ada, jawab yang bawah kanan, L sama 50 liter, T1 20 derajat Celcius, T2 50 derajat Celcius, gamma sama 9,6 10⁻⁻³ per derajat Celcius. Ditanyakan delta P-nya berapa? Yang keempat.
garis terakhir. Delta P sama dengan P0 kali gamma delta T. Masuk angkanya 50 liter kali 9,6 sebuah 10 pangkat min 3 kali 50 min 20. Sederhanakan diperoleh hasilnya yaitu 14,4 liter. Jadi banyak bensin yang tumpah yaitu 14,4 liter. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik. Tidak terlalu sulit. Ayo tetap semangat menyimak berikut. Selamat menyimak. Mari adik simak soal yang terakhir setipe dengan soal yang di atas, tetapi bejananya ikut memuai. Sebuah bejana dari kaca dengan koefisien muai panjang 0,00009 per derajat Celcius pada suhu 5 derajat Celcius terisi penuh 40 cm3 raksa dengan koefisien muai volume yaitu 0,00182 per derajat Celcius. Pada saat suhu 45 derajat Celcius, maka rasa akan tumbah sebanyak dari data yang ada, jawab yang bawah yaitu volume awal raksa dan volume awal kaca adalah sama, yaitu P0 sama dengan 40 cm3. D1 5 derajat Celcius, D2 45 derajat Celcius, alfa kaca 9 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius, gamma untuk raksa 0,00182 per derajat Celcius. Sedangkan delta P-nya berapa yang tumpah. Kita cari dulu pertambahan volume daripada kaca. Lihat baris keempat dari bawah, delta P kaca sama dengan P0 kali gamma kali delta T sama dengan 40 cm3 kali 3 karena 3 dimensi. Jadi koefisien muai volumenya 3 kali muai panjang, 3 kali 9 kali 10 6 kali 45 kurang 5. Sederhanakan diperoleh hasilnya 0,0432 cm3. Untuk raksa, garis ketiga dari bawah, delta P raksa sama dengan P0 kali gamma delta T dengan 40 cm3 kali 0,0182 kali 45 min 5 derajat Celcius, hasilnya 2,912 cm3. Jadi volume raksa yang tumpah delta P sama dengan delta P raksa dikurang delta P kaca itu 2,912 cm3 kurang 0,0432 cm3. Hasilnya raksa yang tumpah yaitu 2,8688 cm3. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik mengenai soal tentang suhu dan pemuaian yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan dengan melihat mengamati soal yang ada, melihat tipe-tipe soal yang ada, akan membantu nanti mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Dilengkapi dengan latihan, maka akan dengan mudah mengingat rumus-rumus yang ada. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.